Para siswa kelas 9 yang sangat Pak Anang kasih, selamat bertemu lagi dan selamat belajar kembali pelajaran bahasa Indonesia di kelas 9 pada masa BJJ ini. Anak-anak yang saya kasih, hari ini kita akan belajar KD 3.3, yaitu mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar atau dibaca. Dengan tujuan yang pertama, kalian mampu menjelaskan fungsi dan tujuan pidato persuasif. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan isi teks atau isi sebuah pidato persuasif. Ini anak-anak pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Nah, anak-anak jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya nanti. Berdoa agar pelajaran yang kalian tekuni ini benar-benar membawa manfaat bagi kalian. Dan jangan lupa anak-anak patuhi protokol kesehatan agar kita tidak terpapar virus corona yang sangat berbahaya itu. Mari anak-anak, saat ini kita persiapkan diri kita untuk mempelajari materi kompetensi dasar 3.3, mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar atau dibaca. Dengan dua subtopik, yaitu menjelaskan fungsi dan tujuan teks pidato persuasif. Kemudian yang kedua, menjelaskan isi teks pidato persuasif. Nah, anak-anak, berikutnya kita akan melihat contoh cuplikan pidato persuasif berikut. Nah, ini dapat kalian baca dalam slide ini, ya. Dan saya akan membacakan cuplikan tersebut. Saudara-saudara yang berbahagia, mengapa kelestarian hutan ternyata sangat penting? Karena dengan terpeliharanya kelestarian hutan, tentunya wilayah di sekitar kita akan terhindar dari bencana banjir pada saat musim penghujan. Selain itu, dengan terjaganya kelestarian hutan, lingkungan akan terasa sejuk, asri, nyaman, dan indah. Coba bayangkan, seandainya di sekitar kita tidak ada hutan, gunung-gunung, tanpa ada pepohonan, tentunya cuaca akan terasa panas, gersang, dan tidak indah. Anak-anak, dalam penggalan teks pidato tersebut, manakah kalimat yang mempengaruhi pendengar atau pembaca? Kalimat yang bertujuan meyakinkan pendengar atau pembaca. Nah, mana kalimat mana? Anak-anak, kalimat yang dapat mempengaruhi pendengar atau pembaca, yang dapat meyakinkan pendengar atau pembaca untuk berbuat sesuatu sesuai dengan yang diinginkan penulis, itulah yang disebut dengan kalimat persuasif. Ya, kalimat persuasif. Kalimat yang dapat mempengaruhi pembaca, yang dapat meyakinkan pembaca agar bertindak, agar berbuat sesuai dengan yang diharapkan penulis, itu namanya kalimat persuasif. Perhatikan contoh berikut. Contoh tentang kalimat-kalimat persuasif. Daur ulang sampah
adalah hal yang benar yang kita lakukan. Memubazirkan sumber daya alam kita yang terbatas sama dengan mencuri hak-hak anak cucu kita di masa depan. Ini tidak bermoral. Kalimat ini berisi ungkapan yang bertujuan mempengaruhi pembaca, mempengaruhi audien untuk mendaur ulang sampah. Ya, sehingga dengan kalimat ini audien diharapkan dapat diyakinkan untuk mendaur ulang sampah. Berikut, kita pahami bahwa cadangan sumber daya alami kita terbatas. Kita dapat memperpanjang cadangan kita dengan daur ulang. Kembali, di sini ada pernyataan yang bertujuan meyakinkan, ada pernyataan yang bertujuan mempengaruhi audien atau pembaca untuk melakukan daur ulang. Coba pikirkan, jutaan hewan akan kehilangan rumahnya setiap hari akibat pohon yang ditebang. Jika daur ulang berkelanjutan, kita dapat menyelamatkan banyak hutan yang indah. Nah, ini juga bertujuan mempengaruhi, meyakinkan pembaca atau audien untuk melakukan daur ulang agar dengan demikian dapat menyelamatkan hutan dari ancaman kerusakan. Baik, anak-anak, kita lanjutkan. Nah, ini ada pidato. Kalian bisa mendengarkan pidato ini. Apakah pidato ini adalah pidato yang bertujuan mempengaruhi? Apakah pidato ini adalah pidato yang bertujuan meyakinkan pembaca atau audien untuk berbuat sesuatu? Nah, dengarkan baik-baik isi pidato ini. Nanti, anak-anak, kalian ungkapkan isi dari pidato ini. Apa topik yang dipidatokan dalam pidato ini? Kemudian, ajakan apa saja yang dikemukakan oleh orang yang berpidato, yang berniat meyakinkan, yang berniat mempengaruhi agar audien atau pendengar bertindak, berbuat seperti apa yang diharapkan oleh orang yang berpidato. Nah, nanti cermati anak-anak ya, pidato yang kamu dengar ini isinya tentang apa? Ya, topiknya tentang apa? Temanya tentang apa? Kemudian apa yang diharapkan oleh orang yang berpidato untuk dilakukan oleh pendengar atau audien lewat pidatonya ini. Nah, apakah ini termasuk pidato persuasif, gitu ya? Jadi, apakah pidato ini termasuk pidato persuasif? Kemudian isinya apa? Ya, topiknya apa? Kemudian ungkapan persuasif apa saja yang dikemukakan? Ya, ungkapan persuasif apa saja yang dikemukakan dalam pidato ini. Nah, nanti kalian tulis di kertas, ya. Kalian tulis di kertas tentang topik pidato, kemudian apakah ini termasuk pidato persuasif, kemudian apakah ini apa saja yang diharapkan untuk dilakukan pembaca atau audien dari pidato lewat pidato ini. Nah, ini anak-anak ya.